sekarang jadi kaponya Green Note. Itu awal mulanya bagaimana Kapo? Kita harus pegang teguh bahwa kapo itu adalah sebuah amanah, bukan suatu jabatan, kedudukan atau titel. Empati dan respect pastilah itu. Tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut. Karena permasalahan di dalam sepak bola itu bisa selesai dalam sepak bola juga. Biarkan yang usut tuntas ya usut tuntas saja, tapi usut tuntas yang tanpa tebang pilih. Dan harusnya PT LIB maupun federasi itu juga bisa membedakan kalau sistem bubble tanpa penonton apa bedanya dengan hukuman skorsing Arema yang tanpa penonton. Kalau di 10 November dulu Kapo itu biasanya di tribun mana? Kalau melakukan estafet juga. Kemana Bro? Di tahun 2002 Stadion GPT sekarang saya pernah lihat Kapo Ipul itu marah-marah sama yang nggak mau berdiri dan nggak mau bernyanyi. Itu kenapa Kapo? Kenapa sih dinamakan Green Note itu Bro? Sebetulnya Green Note itu terbentur Mas. Ini adalah momentum setelah tragedi Kanjuruhan itu untuk bonek dan Arema akhirnya bisa jadi damai Bu. Ini piye Bu? Kalau damai karena Liga di Indonesia ini kan setiap musimnya kadang-kadang nggak jelas nih Mas. Jadwalnya nggak jelas. Belum lagi iklim politis di Indonesia yang bisa suatu waktu Liga itu berhenti kapan aja. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, jadi kita sekarang ada di Warkop AJ Semolowaru Surabaya sama Kapo Ipul. Piye kabarnya Kapo? Alhamdulillah baik Mas. Baik, setelah 1 minggu tumbang. Kenapa ya Bu? Ya mungkin pancaroba ya. Kita tahu cuaca kadang panas kadang hujan. Jadi tetap jaga kesehatan dulur. Itu yang penting. Lagi musimnya orang sakit soalnya Kapo ya. Jadi ini kan mau main lagi Liga Kapo, tapi dengan sistem bubble. Kalau menurut Kapo Ipul gimana? Sistem bubble pernah aku bahas 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Dan harusnya PT LIB maupun federasi itu juga bisa membedakan kalau sistem bubble tanpa penonton apa bedanya dengan hukuman skorsing Arema yang tanpa penonton. Jadi jangan disamaratakan lah ya. Sistem bubble ini tidak sangat menguntungkan bagi peserta Liga 1 ya. Ya meskipun akan Liga bergulir tapi tidak menguntungkan bagi klub dengan sistem bubble ini, karena klub kan harus mengeluarkan kos lebih untuk bermain di luar kandang itu ya Kapo ya, dan nggak ada pemasukan dari tiket tentunya. Ya tentu itu sangat mempengaruhi juga Mas, karena kita tahu untuk operasional sebuah tim ini sangat besar kosnya, apalagi sistem bubble yang tanpa penonton yang jelas tanpa ada penghasilan tiketing dari penonton ya kan. Padahal tiketing dari penonton itu salah satu pemasukan utama juga sih bagi klub, karena kita tahu animo penonton di Indonesia ini fanatisme luar biasa untuk Liga 1, karena kita tahu Liga 1 liga yang sangat diminati bagi penonton di Indonesia. Dan tadi sudah ada uji coba nih antara Persis Solo sama Persebaya. Kalau menurut Kapo Ipul gimana tadi nonton pertandingan? Sepertinya Persebaya siap untuk melanjutkan Liga 1 ini, karena pemain sudah terbentuk ya mentalnya pasca menang di Stadion Kanjuruhan lawan Arema FC dengan skor 2-3. Itu merupakan suatu kemenangan yang sangat berarti setelah 23 tahun juga tidak pernah menang di Kanjuruhan. Dan tanggal 1 kemarin itu 31 Oktober kemarin adalah tolak ukur bahwa Persebaya bisa mengalahkan Arema di kandangnya, dan itu adalah modal bagus untuk pemain muda Persebaya, terutama dari segi mental ya. Itu sih. Lah ini kan terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini, kalau menurut Kapo Ipul sendiri gimana Kapo? Empati dan respect pastilah itu.
Tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut, karena permasalahan di dalam sepak bola itu bisa selesai dalam sepak bola juga. Biarkan yang usut tuntas ya usut tuntas saja, tapi usut tuntas yang tanpa tebang pilih, itu yang harus digarisbawahi. Dan liga memang harus bergulir, karena kita tahu banyak ratusan ribu pemain yang kehidupannya ketergantungan dalam sepak bola. Belum lagi soal pedagang-pedagang kaki lima yang menjual merchandise klub itu juga berapa puluh ratus juta kerugiannya tanpa adanya sepak bola, yang dimana saya yakin keluarga mereka ketergantungannya pada adanya sebuah pertandingan sepak bola Liga 1. Seperti itu, Mas. Dan kemarin dari beberapa pihak ada yang bilang ini adalah momentum setelah tragedi Kanjuruhan itu untuk bonek dan Arema akhirnya bisa jadi damai, Bu. Ini Bu. Kalau damai tidak sih, lebih ke respect aja sih. Mungkin persepsinya terlalu berlebihan, karena di dalam dunia supporter itu sebuah perdamaian tidak bisa diinisiasi ataupun diakomodir siapapun. Biarkan sebuah perdamaian ini mengalir dan semua itu alam yang akan bicara. Kita pernah bermusuhan dengan Persis Solo, kita pernah bermusuhan dengan LA, kita pernah bermusuhan dengan PSM Makassar. Semua itu bisa menjadi sebuah kerukunan karena tidak ada yang menginisiatif, tidak ada yang mengakomodir sebuah perdamaian, karena semua mengalir karena alam gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan kesadaran diri pada supporter itu yang mengharuskan mereka untuk mensudahi. Jadi kita harus berkaca pada perdamaian dengan LA Mania, perdamaian dengan Pasopati, perdamaian dengan supporter Makassar. Semua tidak ada yang mengakomodir gitu, tidak ada yang memfasilitasi, tapi orang semua tahu sekarang kita bisa satu stadion dengan LA, satu stadion dengan teman-teman Pasopati Solo, kita bisa satu stadion dengan teman-teman Makassar, dan itu realitas sepak bola kita gitu. Ya, betul. Seperti itu. Ya, jadi dulur, meskipun umpama belum bisa damai, kita antisipasinya jangan sampai ada lagi korban ya, apa ya? Iya, tidak ada sepak bola seharga satu nyawa pun. Yang terpenting gini, teman-teman harus bisa menyadari konteks rivalitas 90 menit. Itu aja sih. Ya, selebihnya saya kembalikan ke diri masing-masing, gitu. Karena kita tahu setiap kepala orang ini beda-beda gitu loh. Jadi saya lebih menempatkan rivalitas 90 menit, selebihnya saya kembalikan ke diri kita masing-masing. Itu aja sih, Mas. Ya. Jadi kita mau tahu lebih dalam nih tentang personal Kapu Ipul. Kapu Ipul ini sejak kapan sih jadi bonek? Ya, kalau bicara menjadi bonek sejak umur 9 tahun. Kebetulan tempat tinggal saya itu dekat banget dengan Stadion 10 November, yaitu Jalan Ngaglik. Kecil saya di situ. Secara otomatis karakter menjadi pendukung Persebaya itu timbul dengan sendirinya. Tapi kalau bicara soal kapan saya berorganisasi atau berkomunitas, saya berorganisasi ke dunia supporter ini sejak tahun 2000, yaitu pas PON Jatim. Dari situ saya belajar dari bawah, berorganisasi dalam supporter atau berkumpul atau perkumpulan ataupun berkomunitas tentang dunia supporter dari tahun 2000. Kalau di 10 November dulu Kapu Ipul biasanya di tribun mana? Kalau saya dulu di sayap kiri ya. Sayap kiri sebelah VIP. Itu saya di sana dulu. Akhirnya sekarang jadi kapunya Green Note. Itu awal mulanya bagaimana, Kak? Awal mula semua mengalir, Mas Is. Saya nggak punya planning atau merencanakan suatu hal. Semua itu mengalir dengan sendirinya. Nggak tahu, mungkin saya punya pemikiran bahwa dirijen-dirijen supporter di Indonesia atau kapu-kapu di Indonesia itu menjadi kapu pun itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan juga sih. Karena saya berpikir itu orang-orang pilihan gitu. Orang-orang pilihan itu sih, Mas Is. Karena sosok Capo ini merupakan panutan dari supporter yang dikagumi dan tindakannya itu menjadi ditiru sama supporter.
gitu. Sebetulnya bukan panutan, lebih tepatnya tuh kebetulan kita diamanai oleh teman-teman, dikasih kepercayaan untuk mengomandoi dalam sebuah tribun. Jadi secara otomatis sudut pandang sorotan ke kita. Jadi kehidupan di dalam stadion maupun di luar stadion pasti banyak yang menyorot gitu loh. Secara otomatis kita juga harus bisa membawai diri gimana menjadi seorang kapo gitu loh. Terus bukan berarti menjadi seorang kapo terus kita star syndrome atau gimana, enggak, karena kita harus pegang teguh bahwa kapo itu adalah sebuah amanah, bukan suatu jabatan, kedudukan atau titel. Gitu sih. Kalau dulu kan waktu di Gelora 10 November di sayap kiri ya. Kemudian di situ ada dualisme. Nah, terus waktu itu Kapo Ipul apa yang dilakukan Kapo? Kebetulan saya dan teman-teman di saat breakaway liga itu IPL, kita mendukung yang Persebaya terlahir di tahun 1927, 18 Juni, dan kita bergeser di belakang gawang waktu di 10 November. Memang belakang gawang 10 November itu terkenal dengan perjudian besar. Jadi waktu itu sangat berat untuk merubah tribun di sisi utara Gelora 10 November dengan orang-orang yang berjudi itu sangat sangat luar biasa tantangannya gitu. Akhirnya kita sepakat bahwa kita adalah paradigma supporter modern yang dimana harus bisa menciptakan suatu paradigma supporter yang benar-benar nggak rasis dan penuh dengan kreativitas dan berpenampilan rapi. Seperti itu. Kalau kita lihat di Stadion GPT sekarang, saya pernah lihat Kapo Ipul itu marah-marah sama yang nggak mau berdiri dan nggak mau bernyanyi. Itu kenapa Kapo? Ya sebetulnya setiap tribun mempunyai rules atau aturan, yang dimana kalau kita menjadi seorang supporter, kita memposisikan diri itu sebagai pemain ke-12. Tentunya kalau kita menjadi pemain ke-12, kita harus bekerja keras sama dengan apa yang pemain lakukan di lapangan hijau, yaitu dengan cara konteks supporter, yaitu mendukung Persebaya 90 menit kita berdiri bernyanyi. Karena chant itu adalah bagian dari doa atau motivasi pembakar semangat pemain di lapangan gitu loh. Karena dengan kita kompak dalam bersuara atau berisik dalam nge-chant, secara otomatis itu bisa juga merusak konsentrasi tim lawan atau siwar. Seperti itu. Dan kebanyakan kalau di Green Note itu anaknya muda-muda, energik dan berpenampilan rapi. Kalau misalkan di situ kemudian ada yang sandalan atau nyeker gitu, gimana? Semua itu prosesi. Bukan saya mendiskriminasikan teman-teman yang sandalan atau nggak beralas kaki. Pada dasarnya kita kenapa harus beralas kaki? Karena di struktur stadion di Indonesia ini masih memperbolehkan seorang supporter itu merokok secara bebas. Padahal sudah ada larangan sebenarnya. Belum ada, kalau di Indonesia belum ada stadion yang khusus untuk merokok, nggak ada. Jadi semua orang boleh merokok. Nah, kenapa kita harus beralas kaki? Karena orang merokok di dalam stadion itu tidak akan tahu mana tempat untuk membuangnya. Jadi tiba-tiba buang aja. Kalau kita nggak beralas kaki, otomatis kena kaki kita juga lecet kan, sakit gitu. Itu solusinya kenapa kita harus bersepatu atau beralas kaki, menghindari satu putung rokok, kedua mungkin ada percikan-percikan atau paku atau pines atau apapun itu yang bisa melukai kaki kita, karena aktivitas di tribun kita itu sangat tensinya tinggi sekali gitu loh. Seperti itu sih Mas. Lebih ke situ. Betul. Kalau menurut Kapo Ipul nih, ini kan budaya, maksudnya itu gandol, estafetan itu kan masih ada di bonek, dan jadi polemik kalau away. Nah, itu sangat jadi polemik sekali. Kalau menurut Kapo Ipul gimana solusi mengatasi ini? Ya saya lebih universal sih untuk menanggapi. Dalam arti gini, dalam mendukung Persebaya silakan, kita punya cara masing-masing, akan tetapi jangan merugikan Persebaya dan bonek.
yang estafet dia monggo asal satu, yang terpenting zero insiden. Jangan ada lagi korban musibah, kecelakaan atau hal apapun yang itu bisa merugikan diri kita sendiri, keluarga ataupun bonek ataupun persebaya. Itu yang terpenting Mas. Terserah nggak masalah, yang penting jaga nama baik persebaya dan bonek, dan memang harus wajib bertiket, itu aja sih, simple. Iya. Jadi buat dulur-dulur memang ya nggak apa-apa budal estafet ya, cuma harus tetap waspada, hati-hati di jalan. Dan tentunya kalian ke sana ya tujuannya kalau nonton ya sudah harus ready tiket ya bro ya. Jangan sampai malah berkeliaran di luar stadion dan akhirnya nanti timbul permasalahan gitu. Tapi saya yakin teman-teman yang estafet itu nggak semuanya mempunyai mempunyai keinginan yang nakal sih. Saya yakin teman-teman estafet juga paham keinginan mereka kenapa estafet, mungkin satu keterbatasan uang saku akhirnya dia estafet ya. Tapi saya yakin suatu saat teman-teman akan berubah. Karena di sisi lain setiap tahun ini kan perkembangan supporter ini generasi semakin cepat, dan kita nggak mungkin selamanya mempertahankan suatu kultur yang merugikan. Saya kembalikan pada diri kita masing-masing dulu aja. Nggak mungkin kita mempertahankan kultur yang merugikan diri kita. Karena saya sendiri dulu pernah melakukan estafet juga. Kemana bro? Di tahun 2002. Padahal waktu itu saya estafet dekat sekali Jawa Timur, Stadion Candrabirawa, Pare, Kediri. Kalau secara otomatis kalau dihitung dari era modernitas sekarang ya saat ini itu teko. Kalau di era saya dulu estafet Surabaya, Pare, Kediri itu sedina sewengi Mas. Soalnya apa? Dulu itu tidak ada transportasi truk box itu yang 24 jam. Dan kita menunggunya itu pasti di lampu merah, nggak di jalan-jalan, pasti di lampu merah. Meskipun nanti ketemunya lampu merahnya jauh ya kita jalan mencari lampu merah, karena di situ pasti motor berhenti, mobil berhenti gitu. Dan kita pun mesti tanya dulu arahnya kemana, nggak langsung tegak atau naik enggak. Kita pasti tanya, Lek, ini arah nanti. Itu dulu ya. Mungkin tanya-tanya dia mesti ngono caranya, gitu loh. Nah, saya harap teman-teman melakukan hal yang seperti itu biar yang driver atau yang dinutiki ya legowo, keselamatan sampean juga terjaga ya kan, jadi enak, bisa saling menjaga lah, simbiosis mutualisme. Itu sih. Ya, betul. Kalau saran saya sih secara pribadi ya mending tretet lo, karena apa, kita menghindari ngantuk di jalan akhirnya jeblok, terus belum lagi nanti ada Kang Sartok itu yang menyusup. Jadi kalau kita nonton itu jangan sampai kita jadi korban. Benar. Oke, kalau di Green Note sendiri, kenapa sih dinamakan Green Note itu, Bro? Sebetulnya Green Note itu terbentuk, Mas. Jadi awalnya dulu itu Ultras Surabaya, terus berubah menjadi kurva Note, terus berubah Green Note. Green itu hijau, Note itu utara, yang Note-nya itu diambil dari Note Itali, RD ya. Awalnya seperti itu sih, tapi kita harus memahami perkembangan dunia supporter, terus perkembangan regenerasi supporter ini kan kita tidak bisa menutup kemungkinan banyaknya berbagai kultur yang ada di tribun. Ada ultras, hooligan, casual, mania, akhirnya semua jadi satu di tribun utara. Biar tidak ada suatu perbedaan atau pembeda-beda, makanya kita di tribun utara punya dress code wajib berjersey. Tuh, seperti itu. Karena kemarin saya dengar itu bisa juga one channel stadium itu. Ya bisa, tidak ada yang nggak bisa kalau kita itu benar-benar sama-sama semuanya itu berniat untuk mewujudkan one channel stadium tersebut. Alhamdulillah meskipun awal-awalnya agak sedikit kacau, tapi setidaknya sudah pernah dijalankan. Semoga kedepannya saya pribadi juga sangat support. Kedepannya juga bisa
berlangsung dengan to be continue One Chain Stadium dan didukung oleh SDN teman-teman juga sih, itu yang terpenting. Kalau keinginan One Chain Stadium itu dibantu dengan SDN teman-teman yang lain mumpuni, saya rasa tidak ada hal yang sulit. Betul. Kalau tadi kan ada uji coba Bu, nobar di sini. Ya. Persis Solo lawan Persebaya dan hasilnya 5-0 berarti. 1-5. 1-5 Persebaya. Itu menurut Kapo Ya itu suatu pertunjukan yang dimana mempertontonkan bahwa Persebaya tim yang siap untuk melanjutkan liga bergulir ini, Mas. Dari awal saya sudah memprediksi bahwa sebelum adanya uji coba pun saya sudah memprediksi mental pemain Persebaya ini sudah terbentuk dengan pasca kemenangan di Stadion Kanjuruhan kemarin tuh mental mereka berlipat ganda. Jadi secara teknis mereka lebih tenang dalam penguasaan, secara teknis mereka juga memahami chemistry satu sama lain. Jadi setiap individu pemain saya rasa mempunyai suatu rasa percaya diri yang kuat gitu. Itu sih. Karena bagaimanapun sebuah tim kan membutuhkan proses itu ya, butuh proses. Nggak ada yang instan. Kemarin ada yang ngomong ono rego ono rupo. Ya memang logikanya seperti itu. Iya, cuma kalau melihat kondisi liga kita seperti ini, mungkin Persebaya juga mikir kalau mau jor-joran ya, Bu ya. Ya, karena liga di Indonesia ini kan setiap musimnya kadang-kadang nggak jelas nih, Mas. Jadwalnya nggak jelas. Belum lagi iklim politis di Indonesia yang bisa suatu waktu liga itu berhenti kapan aja. Nah, ini yang harus memang dipikirkan oleh PSSI maupun operator liga gitu loh, terkait apapun sistem politik di Indonesia. Namanya olahraga jangan dihentikan dengan karena adanya politik gitu loh. Ya namanya olahraga biar olahraga ini berjalan gitu loh. Ya berpolitik silakan berjalan gitu loh, tidak boleh saling mengganggu gitu loh. Agar apa, prestasi tim Indonesia atau timnas Indonesia benar-benar menjadi tim yang berkualitas di Asia maupun di dunia nantinya. Alhamdulillah hujan, Bu. Alhamdulillah berkah berarti malam ini. Iya. Oke, jadi kita harapkan nanti apalagi pasca tragedi Kanjuruhan ada perbaikan yang signifikan ya, Bu. Terutama tentang keamanan dan prosedurnya di stadion agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan karena sepak bola. Tentunya kita harapkan PSSI ini berbenah, lebih profesional. Kalau selama ini PSSI seperti apa ya, sekedar gimana kalau menurut kamu PSSI? Ya, harusnya PSSI punya urat malu. Nggak tahu lagi kalau urat malunya putus ya. Kita tahu kejadian di Taiwan Korea itu, itu seorang kepala polisi dan perdana menterinya mengundurkan diri secara normatif, malu karena tidak bisa menjaga rakyatnya atau warganya, akhirnya menimbulkan banyak ratusan nyawa yang menghilang karena Halloween Day itu ya. Sebab itu di Indonesia gitu, begitu kejadiannya Kanjuruhan harusnya PSSI punya urat malu, dengan sendirinya berani berstatement bahwa ini ketidakmampuan PSSI dalam menjalankan sepak bola Indonesia mengundurkan diri. Berani berstatement seperti itu kalau menurut saya ya. Karena kita tahu sendiri terlalu mahal di dalam sepak bola itu hilang satu nyawa. Ini bahkan ratusan. Ya, kita juga turut berbelasungkawa ya sedalam-dalamnya atas tragedi Kanjuruhan yang sudah menghilangkan 135 nyawa. Semoga tidak ada lagi ya kejadian atau tragedi seperti itu di dunia sepak bola. Amin. Terakhir, Bu, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semua. Pesan dan pesan mungkin Desember nanti insya Allah Liga 1 akan berkelanjutan meskipun dengan sistem bubble. Untuk untuk sisa putaran pertama ini saya harap teman-teman bonek bisa menahan diri agar tidak hadir karena sistem bubble ini memang tidak boleh ditonton secara langsung di stadion. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman bonek
di seluruh Nusantara bisa menjaga tidak hadir dan bisa menjaga keharmonisan dengan beberapa supporter di Jawa Tengah, terutama di Semarang, Sleman, Magelang, dan Yogyakarta. Karena sistem bubble ini akan ditaruh di Jawa Tengah, yaitu di Stadion Magwo, terus Stadion Jatidiri Semarang, terus Stadion Subroto Magelang, dan Stadion PSM Yogyakarta. Seperti itu info yang saya dapat. Ya. Oke, dulur. Itu tadi ngobrol bareng Kapo Ipul di Warkop AJ Semolowaru. Semoga sepak bola kita lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin. Lebih profesional dan tentu akan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas untuk mengangkat lagi rating FIFA khususnya timnas Indonesia ya Kapo. Amin. Oke, sekian dulu. Kalau kalian punya usul, saran, masukan, nanti siapa lagi yang mau diajak podcast bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, salam satu nyali Wani.